Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para moderator edukasi pada kali ini. Perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Muria Fadila, yang kedua Eja Muija, selanjutnya Ferdiansyah, Farhan Ariski, Helsi Maisaro, Ihya Udin, dan Farhan Nurdiansyah. Mungkin untuk mempersingkat waktu agar mempercepat edukasi pada kali ini, langsung aja mungkin yang akan dibawakan oleh Eja Muija. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan apa itu keperawatan komunitas. Komunitas adalah sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu yang memiliki nilai-nilai keyakinan dan minat yang relatif sama, serta berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pernyataan dari American Nurses Association yang mendefinisikan keperawatan kesehatan komunitas, tindakan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dari populasi dengan mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan keperawatan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, ada strategi sasaran komunitas kelompok balita berfokus pada upaya promotif dan preventif, keluarga sebagai unit utama, masyarakat sebagai pendukung. Yang pertama ada pencegahan primer, jaga balita sehat, tetap sehat balita sebelum imunisasi lengkap, kampanye PHBS di rumah tangga. Yang kedua ada pencegahan sekunder, deteksi dini gangguan tumbuh kembang, timbang dan ukur rutin di posyandu pakai alat standar, screening perkembangan berkala, kunjungan rumah balita BB turun. Selanjutnya ada pencegahan tersier, batas dan pemulihan, tata laksana gizi kurang atau gizi buruk berbasis komunitas kolaboratif, edukasi untuk balita kronis seperti asma dan TB anak. Yang keempat ada keberlanjutan program, pelatihan kader kesehatan, kemitraan dengan perangkat desa untuk sumber daya lokal, grup komunikasi digital untuk edukasi dan peningkatan jadwal layanan. Selanjutnya next. Moderator next. Apa itu definisi balita? Balita adalah anak yang usianya di atas 1 tahun dan di bawah 5 tahun. Atau dengan kata lain, balita meliputi anak usia 1-3 tahun atau batita dan anak usia 3-5 tahun atau prasekolah. Pada saat usia balita, anak masih bergantung penuh kepada orang tua untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, buang air, dan melakukan dan makan. Sedangkan menurut Purba et al. 2022, pada usia balita perkembangan bicara dan berjalan sudah bertambah baik, tetapi kemampuan yang lain masih terbatas. Perkembangan dan pertumbuhan pada masa balita menjadi penentu keberhasilan tumbuh kembang anak pada periode selanjutnya. Next. Karakteristik balita. Balita merupakan kelompok usia yang berbeda pada periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau golden age. Masa ini menjadi fondasi bagi perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak pada tahap kehidupan berikutnya. Next slide.
Karakteristik balita. Yang pertama ada pertumbuhan fisik berlangsung pesat, yang kedua ada perkembangan motorik meningkat cepat, yang ketiga ada perkembangan bahasa dan kognitif berkembang pesat, yang keempat membutuhkan stimulasi yang konsisten, yang kelima ada kelompok rentan terhadap masalah kesehatan dan gizi. Selanjutnya ada masalah tumbuh kembang pada balita. Gangguan tumbuh kembang merupakan kondisi ketika proses pertumbuhan atau perkembangan anak tidak sesuai dengan tahap usianya. Identifikasi masalah dilakukan melalui pemantauan urin di posyandu menggunakan program stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. Selanjutnya ada masalah tumbuh kembang pada balita. Yang pertama ada gangguan pertumbuhan. Contohnya berat badan tidak naik sesuai kurva pertumbuhan, terus tinggi badan berada di bawah standar usianya. Terus ada anak tampak kurus atau mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik. Selanjutnya yang kedua, ada gangguan perkembangan motorik, contohnya itu terlambat duduk, berdiri, berjalan, terus ada kesulitan memegang benda atau melakukan koordinasi gerakan. Yang ketiga ada gangguan bahasa dan bicara, contohnya itu terlambat mengucapkan kata pertama, terus sulit memahami atau mengekspresikan bahasa sesuai usia. Selanjutnya yang keempat ada gangguan sosial dan emosional, contohnya itu kurang respon terhadap lingkungan, terus kesulitan berinteraksi dengan orang lain, terus ada perilaku yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia. Yang kelima ada gangguan kognitif, contohnya itu kesulitan belajar, mengingat, memecahkan masalah sederhana sesuai usia. Selanjutnya ada faktor risiko di komunitas. Yang pertama ada faktor individu anak, contohnya itu asupan gizi tidak adekuat, terus ada penyakit infeksi berulang, contohnya diare, ispa, cacingan, terus ada berat badan lahir rendah atau BBLR, terus ada kurangnya stimulasi. Yang kedua ada faktor orang tua, contohnya itu kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya pola asuh yang tidak tepat, terus ada rendahnya kesadaran pemantauan tumbuh kembang. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan komunitas, contohnya itu pemanfaatan posyandu yang rendah, sanitasi lingkungan buruk, dukungan komunitasnya kurang. Terus yang keempat ada faktor sosial ekonomi, contohnya itu pendapatan keluarganya rendah, pendidikan orang tuanya rendah, dan akses informasinya terbatas. Next slide akan dibacakan oleh Pak Rizky. Baik, terima kasih pada Ibu Meja yang sudah menyampaikan sebagian materi pada kali ini. Lanjut oleh saya, yaitu strategi upaya promotif dan preventif di komunitas. Baik, upaya promotif itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang tumbuh kembang balita dengan berkegiatan penyuluhan tentang gizi seimbang, edukasi pentingnya ASI eksklusif, penyuluhan pola asuh yang baik, edukasi stimulasi perkembangan sesuai usia anak, mengajak orang tua rutin ke posyandu, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. Bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan balita yang optimal. Pada upaya preventif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kembang pada balita yang berkegiatan, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian ASI yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi, membiasakan cuci tangan pakai sabun, pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin di posyandu, pemeriksaan kesehatan secara berkala, yaitu manfaatnya adalah untuk mencegah stunting dan penyakit infeksi, deteksi dini masalah tumbuh kembang, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Baik, kesimpulannya pada materi yang kami sampaikan pada kali ini yaitu gangguan tumbuh kembang balita dipengaruhi oleh gizi
gizi, pola asuh, stimulasi lingkungan, dan akses pelayanan kesehatan. Upaya promotif dilakukan melalui edukasi tentang gizi, ASI eksklusif, pola asuh, stimulasi, dan PHBS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya preventif meliputi pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, pemenuhan gizi, sanitasi yang baik, serta penempatan posyandu dan puskesmas. Yang terakhir, kerjasama antara tenaga kesehatan, keluarga, kader, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah stunting serta mendukung tumbuh kembang balita secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada edukasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eka Ida dan mungkin selanjutnya saya jawab apakah dari para audiens ada yang ingin bertanya terhadap kalau yang tidak ada ya bukan mempersingkat waktu. Mana dari para audiens ada yang bertanyakan? Baik, mungkin dari para audiens tidak ada yang bertanyakan. Kita cukupkan saja presentasi pada kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga Gunadi Febian sebagai moderator pada edukasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mulai dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.